Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mungkin kita banyak yang berpikir bahwa pengangkatan Yesus ke surga merupakan momen perpisahan. Nampaknya ada perbedaan situasi antara bacaan pertama dan Injil. Bacaan pertama mengisahkan para murid yang bingung. Hal ini ditandai dengan pertanyaan mereka, Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Sampai pada akhirnya ketika Yesus naik ke surga, para pengikutnya masih melongo. Saat itu berkatalah dua orang berpakaian putih, Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri menatap ke langit? Sedangkan bacaan Injil memberikan, meskipun peristiwanya sama, tapi diceritakan dalam bacaan Injil bahwa naiknya Yesus ke surga merupakan momen yang menggembirakan, bukan membingungkan, menggembirakan, karena intinya bahwa Yesus itu dimuliakan. Rupanya ada perbedaan pemahaman. Saya bandingkan dengan sebuah contoh ya. Ada seorang bapak yang sudah sepuh. Sebelum meninggal, ia mau mewariskan hartanya kepada kedua anak laki-lakinya. Masing-masing yaitu satu toko dan satu motor. Masing-masing dapat jatah yang sama. Tetapi sebelum meninggal, dua anak itu diwarisi pesan. Saya akan mewarisi kamu masing-masing satu toko dan satu apa tadi? Motor. Yang pertama pesannya, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Yang kedua pesannya adalah jangan pernah tubuhmu terkena matahari langsung. Setelah itu ayahnya menghembuskan nafas yang terakhir. 5 tahun setelah peristiwa itu, ibunya tilik anaknya, baik si sulung maupun si bungsu, yang masing-masing sudah diwarisi satu toko dan satu motor. Rupanya setelah 5 tahun berlalu, ibunya menghampiri anaknya yang sulung, nengok tempatnya usaha, ternyata memprihatinkan. Bukannya menjadi makin besar, tapi makin kecil. Lalu ibunya bertanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Si sulung itu menjawab, saya itu menuruti perintah Bapak. Kepada siapapun jangan senantiasa selalu menagih piutang. Maka ketika beberapa orang itu hutang kepada saya tidak pernah nagih. Maka modalnya habis. Lalu saya juga mengikuti pesan Bapak yang kedua, yaitu jangan sampai kena sinar matahari langsung. Karena itu, meskipun saya itu diwarisi satu motor, saya tidak pernah pergi-pergi, apalagi kalau pas panas terik, saya selalu pakai taksi. Makin lama uangnya habis. Wah, begitu toh. Lalu setelah itu ibunya itu pergi ke tempat si bungsu. Luar biasa. Tokonya menjadi-jadi, malah punya cabang, menjadi makin besar. Dan mengapa kamu bisa seperti ini? Kan kamu juga menerima warisan yang sama dengan kakakmu. Saya juga mengikuti pesan Bapak. Loh, kok bisa? Jangan, yang pertama Pak, jangan menagih piutang kepada siapapun.
Karena pesan seperti itu, maka saya tidak pernah memberi hutang kepada orang yang mau ngutang saya. Tapi saya memberikan sedekah kepada mereka yang butuh sewajarnya. Dan itu menjadi berkat bagi saya. Ini betul ya. Betul. Dia tidak mau ngasih utangan itu, gak mau, tapi dia memberikan sukarela sedekah sewajarnya. Lalu saya juga mengikuti pesan Bapak. Pesan kedua apa? Jangan sampai terkena matahari langsung. Tahu seperti itu, saya diwarisi motor. Saya nggak mau panas-panasan. Saya gunakan motor itu datang sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam, sehingga pelanggan-pelanggannya tahu bahwa toko si bungsu itu bukanya lama, sehingga banyak yang datang. Itulah yang membuat usaha si bungsu berkembang. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, berbicara tentang hutang-hutangan ini, apakah Bapak Ibu ada yang punya hutang? Atau tidak punya hutang? Ya. Waduh. Siapa yang hobinya juga bukan hutang, tapi ngutangke. Ngutangke artinya apa? Menjadi tempat orang memberi hutang, orang mau hutang. Ada juga yang seperti itu ya. Apalagi kowe arep jile piro yo. Nek jile iki bungane sesasi sakmene. Iki meh kaya rentenir. Ada yang kayak gitu? Mudah-mudahan enggak ada ya, bukan karena kewo ya. Mudah-mudahan enggak ada. Saya itu tahu tentang hutang itu malah justru ketika sekolah SD. Elingan saya. SD saya itu SD Impres di Perumnas Banyumanik, Impres 910. Ada Bobon, itu tukang kebunnya itu buka kantin pakai gerobak sederhana. Teman saya itu makan, kalau jam istirahat makan celamu gitu. Wah, ketemu makan banyak karena mungkin nggak sarapan. Habis itu tinggal bilang, Bon, hutan, apa tuh ini? Banyak ternyata teman-teman yang seperti cuma makan dulu baru ngomong hutan. Sehingga nulisi Pak Boni itu sudah gajinya kecil, tukang kebun nulisi itu. Lalu dibahas sampai merugi, sampai dibahas oleh wali kelas saya. Ternyata kecil-kecil sudah pada wah dimarahi mereka yang hutang. Teman-teman saya, kalau saya itu potongannya itu sopong melarat gitu. Kalau saya sejak kecil memang diberi sangu 25 rupiah waktu itu, waktu SD. Tak cukup ke, jangan sampai tak. Tapi setelah besar juga tidak. Saudara-saudari yang terkasih, satu peristiwa Yesus naik ke surga, tetapi mereka pemanaannya, mengartikannya beda. Saya katakan bacaan pertama dan Injil itu beda. Ada yang mereka bingung koyok kehilangan Tuhan. Tetapi ada juga inilah saat Yesus dimuliakan. Maka hati-hati dalam mencerna sebuah peristiwa atau bahkan sebuah pernyataan. Hari ini misalnya, kok AC-nya mati? Ada yang memaknai, wah ini mungkin ada yang rusak di sana. Tapi ada juga yang memaknai macam-macam toh. Satu peristiwa bisa beda pemahamannya.
mengartikannya. Ini mungkin kolektene kita kurang. Yang benar yang mana? Saya belum membuktikannya. Tapi mudah-mudahan yang terakhir ya kolektene nek kurang, mula kolektene sing akeh. Ben asine iso Saudara-saudari yang terkasih, selain peristiwa Yesus naik ke surga ini menandakan bahwa Yesus sungguh dimuliakan, makna yang kedua adalah sekaligus ini merupakan bentuk penugasan seperti diungkap dalam bacaan Injil. Pelimpahan kuasa kepada para muridnya, kita siap tinggal landas untuk menebarkan kebaikan Allah, siap menjadi saksi Kristus. Mari kita ini sejenak untuk meresapkan roh sabda pada sore ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkanlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan.
pelukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa, diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, hidungkanlah mazmur bagi Raja kita, hidungkan mazmur. Atas seluruh bumi, bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus Ia bersemayam. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap kehadiran Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah dan bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu Ia dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan
kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi, saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian. Karena Ia telah membuat jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Yesus menampakkan diri kepada para murid, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan.